Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kenalin, nama aku Samantha Maria Yohen dengan NIM 205-220118 dari kelas Hukum Pidana A. Jadi pada hari ini, aku akan mempresentasikan nih terkait materi hukum pidana yaitu asas legalitas dan juga kesengajaan dan kealpaan. Nah, sebelum masuk ke materi ini tuh, aku ingin jelasin dulu apa sih pengertian dari hukum pidana. Nah, jadi pengertian dari hukum pidana ini, hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penjara. Nah, jadi kan kita ini kan Indonesia kan merupakan negara hukum. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita tuh harus menaati hukum yang ada agar bisa terciptanya keseimbangan dan juga keadilan. Nah, kemudian di Indonesia ini terdapat dua hukum, yaitu hukum publik dan juga hukum privat. Nah, untuk hukum pidana ini tuh, dia tuh masuk ke dalam hukum publik. Kenapa dimasuk ke dalam hukum publik? Karena hukum publik itu ialah hukum yang mengatur antar warganya dengan negara. Nah, selanjutnya ada fungsi hukum pidana. Nah, fungsi hukum pidana ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fungsi umum dan juga fungsi khususnya. Nah, untuk yang pertama itu ada fungsi umum. Untuk fungsi umumnya ini, jadi itu fungsi hukum pidana sebagai fungsi umum ini untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menyelenggarakan tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian untuk fungsi khususnya ini untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang mengganggunya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya itu mengikat dan memaksa. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin kita masuk ke dalam asas legalitas. Jadi dalam hukum pidana itu terdapat asas legalitas. Jadi asas legalitas ini pertama kali dicetuskan oleh Anselm von Verbeek. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu, jadi asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu menurut undang-undang. Atau dalam bahasa Latinnya itu dikenal dengan nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Kemudian, istilah ini itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada nulla poena sine lege, yang kedua nulla poena sine crimine, yang ketiga ada nullum crimen sine poena legali. Nah, untuk nulla poena sine lege ini, dia itu adalah tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Untuk yang kedua ada nulla poena sine crimine, itu tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Untuk yang ketiga ada nullum crimen sine poena legali, itu tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang kesengajaan. Jadi, kesalahan di dalam hukum pidana ini tuh memuat unsur kesengajaan. Kenapa disebut kesengajaan itu yang paling pertama? Karena sebagian besar tindak pidana ini tuh mempunyai unsur kesengajaan atau offset, bukan kealpaan atau yang biasa disebut dengan culpa. Karena biasanya orang ini tuh yang membuat tindak pidana ini tuh biasanya melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Nah, kemudian kesengajaan itu juga mempunyai teori. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada teori kehendak
dan juga teori pengetahuan atau membayangkan. Jadi, teori kehendak ini tuh inti kesengajaannya adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Nah, untuk teori yang kedua, pengetahuan atau membayangkan, ini tuh sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya. Akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Dan teori ini tuh menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia perbuat. Nah, sebenarnya di kedua teori ini tuh tidak ada perbedaan yang signifikan karena kedua teori ini tuh mengakui bahwa seseorang itu berbuat sengaja itu karena ada kehendak untuk berbuat. Nah, mungkin yang cuman terdapat perbedaannya itu hanya dalam istilahnya aja. Terus kemudian aku akan jelasin juga bentuk kesengajaan. Jadi bentuk kesengajaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada kesengajaan sebagai maksud. Nah, kesengajaan sebagai maksud ini, dalam hal ini pembuat itu bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dan juga dapat dikatakan bahwa si pelaku ini benar-benar menghendaki capainya akibat yang dapat dijadikan alasan untuk diadakan ancaman pidana. Contohnya itu seperti ketika seseorang ingin membunuh temannya, yang kemudian ia menembak menggunakan pistol di bagian kepalanya. Kemudian yang kedua ada kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan ini dalam hal keadaan tertentu yang semula mungkin. Dan kesengajaan sebagai kemungkinan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka. Nah, untuk contohnya sendiri itu seperti ketika istri yang ingin meracuni pasangannya, tetapi yang terkena malah anaknya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kepastian. Nah, kesengajaan sebagai kepastian ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi itu tahu bahwa benar akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Untuk contoh yang kesengajaan sebagai kepastian ini, itu misalkan ada seorang perampok nih yang ingin merampok supermarket, kemudian dia membawa kapak tajam lalu menggorok kasir tersebut, dan hasil akibatnya itu kasirnya itu mati. Nah, meskipun kematian itu tidak diinginkan, tetapi itu kita tuh pasti tahu kalau misalkan menggorok menggunakan kapak tajam itu pasti akan menyebabkan seseorang mati. Kemudian ada sifat kesengajaan. Jadi sifat kesengajaan ini dibagi menjadi 2, kesengajaan berwarna dan juga kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan berwarna ini, sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan suatu perbuatan mencangkup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya ini melawan hukum. Jadi itu ada hubungan keadaan batin antara si pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dan untuk adanya kesengajaan itu, si pelaku perlu menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang. Kemudian yang kedua ada kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan tidak berwarna ini, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan, cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tidak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang atau sifatnya melawan hukum. Jadi itu pada intinya itu, yang dimaksud dari kalimat itu, ketika seseorang memang berniat untuk melakukan perbuatan pidana dengan sengaja, tetapi ia itu tidak memikirkan akibat kalau akibatnya itu sangat bertentangan dengan hukum. Nah, kemudian di sini ada macam-macam kesengajaan. Jadi, macam-macam kesengajaan ini yang pertama ada aberratio ictus
dolus premeditatis, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternatif, dolus directus, dan juga dolus indirectus. Nah, yang pertama ada aberratio ictus. Jadi itu kesengajaan di mana seseorang dengan sengaja melakukan tindak pidana, tetapi untuk tujuan terhadap objek tertentu, tetapi ternyata itu mengenai objek yang lain. Nah, untuk yang kedua ada dolus premeditatis, yaitu kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu. Yang ketiga, dolus determinatus, itu kesengajaan dengan kepastian objek. Yang keempat, dolus indeterminatus, itu adalah kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek. Yang kelima ada dolus alternatif, yaitu kesengajaan di mana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Kemudian ada dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi kepada akibat perbuatannya juga. Kemudian ada dolus indirectus, yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju tidak dituju, diduga tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Kemudian ada kealpaan. Nah, jadi kealpaan ini tuh adalah kesalahan pada umumnya. Nah, kealpaan ini sendiri itu mempunyai pengertian bahwa dia itu dapat dikatakan suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana ini yang tidak seberat kesengajaan. Namun karena ketidakhati-hatiannya dia menimbulkan akibat yang tidak disengaja itu terjadi. Nah, bentuk dari kealpaan itu ada dua, yaitu ada kealpaan dengan kesadaran dan juga kealpaan tanpa kesadaran. Yang pertama itu ada kealpaan dengan kesadaran. Jadi kealpaan dengan kesadaran ini kealpaan yang seseorang ini menginsafi akan adanya kesalahan, tetapi dia ini berusaha untuk mencegah akibatnya tersebut. Nah, walaupun dia berusaha untuk mencegah akibatnya ini, tetapi akibatnya itu juga akan muncul. Nah, yang kedua yaitu ada kealpaan tanpa kesadaran. Kealpaan tanpa kesadaran ini yaitu si pelaku ini tidak menduga bahwa akan timbul suatu akibat tersebut. Nah, demikian penjelasan tentang asas legalitas, kesengajaan, dan juga kealpaan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.